Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom! Sekali lagi shalom! Seberapa banyak di sini yang selalu bersyukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik? Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sebab tertulis dalam firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita sampai hari ini. Sebab itu, mari sama-sama hari ini kita datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita. Kita tinggikan namanya sebab Dia layak ditinggikan. Amin. Mari yang siap boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa baik dalam hidup setiap kami. Sebab itu hari ini kami datang Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Kami membawa ucapan syukur kami. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
bersyukur Tuhan Yesus punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Hari ini Tuhan kami datang, kami mau memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. GBI PRJ Shalom. Yang kiri Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Sekali lagi siap memuji Tuhan, amin. Sama-sama tepuk tangan yuk, come on. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama nyatakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
GBRJ masih semangat memuji Tuhan? Kurang kedengeran saudara, masih semangat memuji Tuhan? Amin. Saya melihat lambaian tangan orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, maka itu menjadi alasan cukup untuk kita memuji Tuhan hari ini. Amin. Kasih tepuk tangan terbaik sorangan, haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyatakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, Mari bermasmur bagi Dia. bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Sambil angkat saudara, angkat tanganmu. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian Tuhannya. Sorakan Jemaat GBRJ, saya percaya suaranya bisa lebih keras lagi. Mari bersama angkat suaramu, nyatakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadirat Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang. GBRJ, angkat kedua tanganmu, nyatakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lebih keras lagi, nyatakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sambil bertepuk tangan sekarang, nyatakan. Saat hati bersyukur, Dalam pujian, oh. Tangan kami terangkat Tuhan. Lebih kompak lagi sama-sama. saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, Tangan kami terangkat Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Tuhan hadir. Tuhan
percaya Engkau sudah ada di sini Bapa. Saat ini kami berdoa buat Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah pemerintahnya. Diberkatilah penduduknya. Diberkati hasil buminya. Sumber daya alamnya. Sumber daya manusia dan iklimnya diberkati dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa segala niat jahat musuh, segala roh antikris, segala roh teroris, segala roh narkoba, LGBTQ dan segala roh pemecah belah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di Indonesia dan kami berdoa untuk pemilu tahun 2024. Tuhan, kami percaya untuk kedaulatan-Mu. Engkau pegang kendali keamanan atas bangsa ini dari proses hingga pelaksanaan pemilu. Tuhan, menjamah hati-hati setiap masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suara mereka, memilih Bapak Presiden dan wakilnya, seluruh pemerintah pusat dan daerah dan wakil-wakil rakyat, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan, berjiwa nasionalis dan toleran untuk membawa Indonesia maju, kuat dan tangguh. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, serta pemerintahan saat ini. Kiranya roh hikmat kebijaksanaan Allah senantiasa menuntun mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan permasalahan yang terjadi atas bangsa ini, seturut dan sekehendak mau-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko, dengan pengurapan yang dahsyat, Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menyelesaikan amanat agung-Mu, membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan yang membela, menuntun dan menolong hamba-Mu senantiasa. Engkau berkati kesehatan dan memberikan perlindungan sempurna atas Pak Niko dan keluarga besarnya. Kami juga terus mendukung pelayanan Gembala CK7 kami Dr. Yanto. Bapak, pakai terus hamba-Mu dalam penggembalaan di CK7 dengan roh hikmat dan kebijaksanaan untuk menjadikan kami semua murid dan umat yang layak di hadapan Tuhan. Biarlah setiap umat Tuhan memiliki karakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Berkati profesinya sebagai dokter spesialis, berkati kesehatan dan berikan perlindungan yang sempurna atas Pak Yanto dan seisi rumahnya serta keluarga besarnya. Saat ini Tuhan, kami berdiri membawa generasi Yeremia di hadapan-Mu. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu atas anak-anak muda. Lawat dan urapi dengan pengurapan Roh Kudus yang dahsyat anak-anak muda di tempat ini, di kota-kota, di bangsa-bangsa, sehingga lahir generasi muda yang cinta Tuhan mati-matian, hidup kudus, tidak kompromi terhadap dosa. Akan bangkit generasi muda yang dipakai Tuhan menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang siap menerobos, membuka pintu-pintu penginjilan di sekolah, di kampus, dimanapun mereka Kau tempatkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi saudara yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami sampai dengan hari ini Tuhan. Dan hari ke depan melewati setiap hari-hari kami mau nyatakan bahwa kami mau tetap terus melekat dengan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu.
kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu, Begitu rindu hatiku berada di dekatmu Tuhan. berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi nyatakan, jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. mari nyatakan, Tenanglah mari sekali lagi dengan iman menyatakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu
selalu ku rindu dekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Sebab ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Nyatakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan saya percaya pada hari ini Tuhan akan memberkati kita semuanya melalui berkat-berkat rohani yang melimpah. Nah, sebelum kita mulai pada pemberitaan firman pada hari ini, mari saya ajak untuk Bapak Ibu sama-sama berdoa, minta pengurapan Allah turun atas kita sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh berkumpul untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami semua. Bapa, urapi kami dimanapun kami berada dan hamba percaya setiap firman yang ditabur ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga mengurapi hamba, mampukan hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan satu sharing firman Tuhan yang Tuhan taruh akhir-akhir ini di dalam hati saya, yaitu dengan tema khotbah ketika aku lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan taruh firman ini dalam hati saya? Karena saya begitu banyak mendapatkan orang-orang yang curhat sama saya, yang cerita sama saya, ngobrol sama saya, mengatakan atau bilang bahwa dirinya capek, kondisinya lelah. Nah, dan saya melihat bahwa capek itu tidak tidak diukur karena usia atau karena mungkin orang itu sudah berumur, akan tetapi capek itu dikarenakan atas kondisi kita masing-masing. Orang muda bisa dibilang capek, tetapi bisa juga orang tua itu tetap bersemangat di dalam Tuhan.
banyak alasan untuk kita bisa capek pada saat ini. Mungkin pertama-tama kita bisa capek di dalam pergumulan kita, atau kita juga bisa capek dengan masalah keuangan kita, dalam masalah pekerjaan kita. Atau kita juga bisa capek dengan kondisi rumah tangga kita, yang mungkin kita menantikan pemulihan atau kita menantikan jawaban doa untuk keluarga kita, tetapi kita masih belum dapat. Atau juga ada yang juga capek dengan masalah sakit penyakit. Nah, kalau dulu sempat pada saat pandemik, kita capek untuk berada terus di dalam rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Sosial kita, hubungan sosial kita dibatasi karena ada lockdown, ada jaga jarak, social distancing. Nah, tetapi saat ini ketika pandemik sudah berakhir, pandemik sudah menjadi endemi, banyak orang yang justru sekarang kelelahan. Karena apa? Karena overloaded. Karena mereka mau nguber apa yang telah ketinggalan selama 3 tahun ini. Sehingga akhir-akhir ini banyak orang yang mulai capek. Dan apa itu capek? Kalau kita pelajari, kalau saya lihat di dalam Wikipedia, apa arti itu lelah atau capek? Adalah seseorang yang sudah tidak mempunyai tenaga lagi, atau sudah tidak berenergi lagi, dan untuk melakukan sesuatu dia sudah enggan, udah malas gitu. Nah, dan saya perhatikan kebiasaan dari orang Indonesia, kalau ditanya, apa kabar kamu? Mereka selalu akan bilang, saya baik-baik aja. Bahkan kalau di dalam komunitas anak-anak Tuhan atau di dalam gereja, ketika ditanya, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mereka akan selalu bilang luar biasa. Padahal kondisinya belum tentu luar biasa atau baik-baik saja. Yang ingin saya katakan pada saat ini adalah it's okay not to be okay. Belum tentu kita harus bilang kita selalu luar biasa atau kita selalu dalam keadaan baik. Kalau seandainya kondisi kita pada saat ini sedang tidak baik, nggak apa-apa untuk kita katakan, waduh, saya saat ini lagi kurang baik, tolong doakan saya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mendengar, mungkin ada teman kita, ada saudara kita, ada sahabat kita yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, juga jangan dihakimi. Bukan berarti dia itu kurang iman, bukan berarti dia itu lagi gak deket sama Tuhan. Tetapi mungkin begitu banyak tekanan yang dia sedang hadapi sehingga kondisinya saat ini sedang lelah. Nah, saya renungkan apa yang membuat kita bisa menjadi lelah. Yang pertama, yaitu lelah secara fisik. Kalau lelah secara fisik ini bisa disebabkan karena terlalu banyaknya aktivitas. Terlalu banyaknya jadwal, kita mesti nguber target, kita nguber schedule, sehingga itu membuat kita lelah fisik. Yang kedua juga bisa terjadi kalau lelah fisik bagi orang-orang yang mungkin sedang diet, sehingga asupan gizinya atau makanannya kurang. Atau juga bisa kurang berolahraga. Atau yang ketiga mungkin orang tersebut karena nguber jadwal, nguber schedule, ada target-target yang harus dia capai sehingga dia kurang istirahat. Nah, lelah fisik ini tidak begitu parah, tidak begitu bahaya mengancam dari dirinya. Tetapi yang kedua ini yang justru lebih berbahaya daripada lelah fisik, yaitu lelah mental. Karena pada saat dia lelah mental bisa berujung pada lelah rohani. Nah, kenapa orang bisa menjadi lelah mental? Pertama disebabkan karena terlalu banyaknya tuntutan atau masalah yang terjadi secara terus-menerus di dalam hidupnya. Dan yang kedua, orang itu terlalu mengandalkan diri sendiri. Dia tidak minta pertolongan atau tidak mencari pertolongan dari pihak ketiga atau dari luar. Dan yang ketiga, apa yang menjadikan kita lelah mental, yaitu kalau orang itu overthinking, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia berpikir sesuatu yang berlebihan, yang belum tentu itu terjadi menimpa dirinya. Terlalu khawatir dalam segala sesuatu. Atau yang terakhir, kalau seseorang itu lelah menanti jawaban doa. Itu juga bisa menjadikan seseorang lelah mental dan berujung kepada lelah rohani. Nah, kalau kita baca di Matius 11 ayat 28-29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di ayat 29 dilanjutkan dengan firman, pakailah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 11 ini Alkitab sudah mencatat bahwa kondisi capek, kondisi lelah, berbeban berat itu sudah ada. Dan Tuhan mengundang kita semua untuk datang kepadanya. Dan di ayat ini Tuhan memberikan bukan cuma mengundang saja, tetapi memberikan sebuah janji yang luar biasa. Karena pada saat kita datang kepada Tuhan, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi Tuhan tahu, kalau lelah fisik itu ada jalan keluarnya yang gampang bisa kita temui. Tetapi pada saat seseorang mengalami lelah mental, lelah jiwa, lelah rohani, Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kalau lelah fisik kita bilang kita tidur, kita pijit gitu ya. Besokannya kita akan segar kembali. Tapi kalau lelah mental, lelah jiwa, kita hanya perlu satu, mencari Tuhan untuk mendapatkan ketenangan. Nah, pada hari ini, jikalau kondisi Bapak Ibu atau mungkin saya sedang mengalami kelelahan, khususnya mungkin sudah hampir di ujung dari tahun 2023 ini. Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi kelelahan atau capek yang sedang menimpa kita. Yang pertama, bagaimana supaya kita mengatasi kelelahan kita? Yang pertama, kita harus meletakkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Di Mazmur 84 ayat 6-8, ini adalah ayat yang cukup favorit buat saya. Di Mazmur 84 ayat 6-8 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan di awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat dan hendak menghadap Allah di Sion. Wow, ayat yang sangat luar biasa. Kenapa ayat yang luar biasa? Karena di sini di ayat 8 khususnya dicatat bahwa hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu tahu bahwa kita sama-sama sudah tahu kalau Sion itu adalah Bukit Sion ya. Itu sering kita nyanyikan, kita sering baca di dalam Alkitab. Jadi Sion itu adalah sebuah bukit atau dataran tinggi. Secara logika, kalau seseorang naik berjalan kaki ke sebuah dataran yang lebih tinggi, maka orang itu kondisinya akan capek, akan lelah. Di sini tetapi dituliskan oleh pemazmur bahwa kondisi kita akan semakin lama semakin kuat pada saat kita menghadap Allah di Sion. Bukan semakin lama semakin capek, bukan semakin lama semakin tidak bersemangat, tetapi semakin kuat. Karena apa? Karena kita hendak menghadap Allah di Sion. Jadi yang poin pertama yang saya ingin katakan adalah letakkan kekuatanmu di dalam Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang baru kepada Bapak, Ibu, dan saya. Seberat apapun kehidupan kita pada saat ini, seberapapun tantangan atau tuntutan yang ada di sekeliling kita, yang mungkin saat ini sedang menghimpit kita. Pada saat kita menghadap Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan dan kehendaknya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Ia akan memberikan kita semangat yang baru. Dan kehidupan kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Jadi gak peduli bagaimana kondisi kita, seberapapun usia kita. Semakin kita melekat sama Tuhan, semakin kita mencari wajah Tuhan, maka kekuatan kita akan semakin bertambah. Amin. Nah, itu yang poin pertama. Kita harus semakin meletakkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Jangan meletakkan pada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Karena orang lain bisa mengecewakan. Diri kita ada batas kemampuannya. Tetapi pada saat kita meletakkan kekuatan kita di dalam Tuhan, maka Ia yang tidak terbatas itu akan memberikan kita kekuatan yang juga tidak terbatas. Jadi itu poin pertama. Apa poin kedua? Di mana kalau kita kondisi kita lelah,
bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Poin yang kedua adalah kalau kita lelah, kita harus beristirahat. Itu pasti secara logika, kita capek, kita harus beristirahat. Nah, lelah fisik itu gampang seperti yang tadi saya katakan, beristirahat aja. Tapi bagaimana kalau kita lelah pikiran, kita lelah mental, atau bahkan kita sudah lelah rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita udah capek dengan semua tekanan, mungkin kita berdoa tapi mungkin Tuhan belum menjawab doa kita. Kita harus terus berdoa tapi kita merasa kayaknya doaku ini gak selesai-selesai. Ada sebuah jawaban di Kejadian 2 ayat 2. Di Kejadian 2 ayat 2 dikatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ini ayat yang sangat simpel, tetapi mengisi sebuah makna yang sangat dalam. Saya menggarisbawahi berhentilah ia. Ia ini yang dimaksud adalah Allah Bapa. Allah Bapa berhenti dari semua aktivitasnya, penciptaannya, dan pada hari ke-7 berhentilah ia. Secara logika, dia itu adalah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Apakah ia perlu beristirahat? Kalau menurut saya sebenarnya nggak usah. Apa sih yang nggak mampu Tuhan lakukan? Ia sanggup kok melakukan segala sesuatu. Tetapi di dalam ayat ini, di Kejadian 2 ayat 2, Allah Bapa ingin memberikan teladan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kita semuanya memerlukan rest in God presence. Memerlukan istirahat sejenak, memerlukan selah, memerlukan sabat, memerlukan istirahat dari segala aktivitas kita. Kalau kita bilang kita rehat, kita selah, kita sabat, bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita nggak usah bangun dari tidur, kita nggak usah berbuat sesuatu gitu ya. Nggak seperti itu juga. Tetapi pada saat ini yang saya ingin katakan rest in God presence. Mencari kehendak Tuhan. Punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Beristirahat di dalam Tuhan. Mengumpulkan segala tenaga kita kembali. Dan setelah itu pada saat kita mengumpulkan tenaga kita, maka kita akan lebih semangat untuk melakukan segala aktivitas kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi semua apa yang kita lakukan lebih dahsyat, lebih berguna, lebih luar biasa. Dan pada saat kita istirahat di dalam Tuhan, rest in God presence, itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Dan juga pada saat kita mengambil waktu sejenak, saya percaya juga kita membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kita kasihi. Bukan berarti kita stuck di tempat, atau kita mundur, atau kita terus mundur dan tidak pernah maju. Ada kalanya Tuhan minta kita stuck, kita stop di tempat, atau kita mundur 1-2 langkah, sehingga pada saat kita maju, kita bisa jauh melaju dengan cepat. Kalau saya perhatikan di Eropa dan ada di beberapa negara-negara berkembang, ya khususnya di daerah barat, mereka itu menyediakan waktu untuk stafnya atau pegawainya untuk beristirahat, untuk mengambil cuti. Bahkan kalau mereka yang tidak pernah cuti, mereka akan paksakan mereka untuk bercuti. Karena apa? Gak bisa manusia itu non-stop. Gak bisa manusia itu gak pakai berhenti. Jadi dianggap semua orang itu harus berhenti supaya bisa lebih maksimal nanti setelah dia istirahat. Jadi begitu juga di dalam Tuhan. Kita nggak bisa pelayanan terus tanpa kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Kita nggak bisa kerja non-stop dari pagi siang malam, Senin sampai Minggu, nggak bisa. Tetapi ada waktunya kita beristirahat. Beristirahat bukan berarti sekali lagi saya katakan tidak melakukan semua kegiatan. Akan tetapi rest in God presence. Jadi poin yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi lelah atau mengatasi capek, yaitu beristirahat. Dan apa yang ketiga? Apa poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak mengalami kelelahan atau kecapean?
Yang ketiga adalah fokus pada tujuan. Apa hubungannya fokus sama tujuan dengan tidak lelah? Pada saat saya dalam mempersiapkan firman Tuhan ini, ada pembicaraan atau obrolan kecil antara suami saya dan anak saya yang kedua. Pada saat itu mereka memang secara nggak sengaja ngobrolin tentang tujuan dari setiap hari yang mereka lakukan. Lalu anak saya yang kecil itu bilang sama papanya, "Pak, kalau Joe," namanya kebetulan Jordan, "kalau Joe itu punya planning hari ini mau ngapain, Joe itu bangun pagi itu semangat sekali. Tapi kalau seandainya nggak ada planning, nggak ada apa-apa, kayaknya bangun pagi itu susah." Lalu di situ Roh Kudus bicara sama saya. Begitu juga dengan diri kita. Begitu juga dengan kondisi Bapak, Ibu, dan saya. Kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Dan pada saat kita tahu apa tujuan hidup kita, maka kita akan semangat. Kita fokus pada tujuan itu, kita nggak gampang lelah. Nah, pada saat saya mendapatkan rema ini, lalu Tuhan ingatkan pada saya, "Tirsa, apa tujuan hidupmu?" Ya saya bilang, "Tuhan, tujuan hidup saya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup saya itu untuk jadi berkat." Lalu Tuhan Roh Kudus bicara lagi di dalam hati saya secara spesifik. Jadi berkat di mana? Ya saya bilang pastinya dalam rumah tangga saya, dalam keluarga saya, untuk suami dan anak-anak saya. Saya juga mau jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling saya dalam pekerjaan saya. Lalu Tuhan bilang sama saya dalam hati, dia bilang, "Begitulah, kamu harus fokus pada tujuan kamu. Kamu mesti jadi berkat." Jadi meskipun ada tekanan apapun, mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam tantangan apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita tahu kita mesti jadi berkat, kita mau jadi berkat untuk orang-orang sekeliling kita tidak fokus sama masalah-masalah itu. Tapi kita fokus sama Tuhan yang mau pakai kita untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kalau Bapak Ibu adalah seorang pria, jadilah berkat untuk istrimu dan anak-anakmu. Kalau Bapak Ibu misalnya seorang yang mungkin bekerja, jadilah berkat untuk orang-orang yang bertemu dengan Bapak Ibu. Mungkin di kantor, mungkin di bisnis, mungkin dimanapun, di marketplace yang Tuhan tempatkan. Kalau ibu-ibu adalah seorang istri, seorang ibu seperti saya, jadilah berkat untuk suamimu, untuk anakmu, untuk orang-orang dalam rumah tanggamu, untuk tetanggamu, untuk siapapun. Jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Karena apa? Itu adalah fokus kita. Itu adalah goal kita. Saya teringat akan seekor burung yang sangat kuat, yang paling gagah di antara semua burung yang ada, yaitu seekor Raja Wali. Tuhan ingetin saya untuk ngambil contoh dari seekor Raja Wali. Tahukah Bapak Ibu bahwa Raja Wali itu bisa berusia sampai 120 tahun maksimal. Tetapi di usia 40 sampai 60 tahun mereka akan naik ke atas gunung yang tinggi, mereka akan menyendiri, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka akan mencabuti bulu mereka dengan paruhnya dan menunggu bulu-bulu yang baru itu tumbuh kembali sehingga dia mengalami pembaharuan diri. Dan pada saat senggang itu, antara bulu dicabut sama bulu yang baru tumbuh, mereka akan berdiam diri. Itu yang pertama. Itu kekuatan dari burung Raja Wali. Sehingga apa? Mereka bisa bertahan hidup sampai 120 tahun. Lalu yang kedua, burung Raja Wali itu tidak mengepakkan sayap seperti burung-burung kecil lainnya yang mengepakkan sayap. Bukan seperti itu. Tetapi burung Raja Wali itu melayang dengan mengembangkan kedua sayapnya. Dan mereka akan terbang itu dengan merintangi atau melawan badai yang ada. Karena semakin ada badai, semakin melaju mereka terbang dengan cepat. Dan yang ketiga, yang ini yang luar biasa, yang menjadi sangat berkat buat saya, yaitu Raja Wali memiliki pandangan yang jauh ke depan. Tahu gak Bapak Ibu bahwa Raja Wali itu memiliki mata yang sangat tajam, sehingga seberapa tinggi pun mereka terbang, mereka bisa melihat mangsa yang ada di bawahnya. Dan pada saat itu, pada saat mereka terbang di atas, kadang-kadang ada burung-burung gagak yang mengganggu dia.
dia akan nemplok atau berhinggap di pundak burung Raja Wali. Dia akan matuk-matukin Raja Wali. Sehingga dengan harapan mungkin burung Raja Wali itu akan jatuh. Tapi yang sebuah fakta yang luar biasa yang saya sangat diberkati adalah burung Raja Wali itu tidak mengindahkan atau tidak menghiraukan burung gagak yang sedang mematuh pundaknya. Apa yang dia lakukan? Pada saat ada burung yang nemplok di atas pundaknya, dia akan terbang lebih tinggi lagi dan semakin tinggi. Sampai satu titik di mana burung gagak itu akan kehabisan oksigen karena begitu tingginya Raja Wali terbang. Sampai akhirnya burung gagak itu jatuh. Apa yang ingin dikatakan melalui ilustrasi dari burung Raja Wali ini? Saya ingin kita sama-sama ngerti bahwa kita harus fokus dengan tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Jangan pandang, jangan menghiraukan tantangan apapun yang ada di sekeliling kita. Jangan mau distract atau teralihkan sehingga membuat kita capek, membuat kita nggak fokus lagi, membuat kita akhirnya lelah dan akhirnya give up. Akhirnya nyerah dengan semua kondisi yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi pada saat mungkin ada tantangan itu datang ke dalam kehidupan kita, jangan capek, tapi terbang lebih tinggi bersama dengan Yesus. Terbang lebih tinggi sama Yesus. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan itu akan turun atas Bapak, Ibu, dan saya. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Garis bawahi, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin Bapak Ibu. Jadi poin yang ketiga, fokus pada tujuan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali tidak mengindahkan apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia cuma fokus pada tujuannya. Meskipun ada rintangan, ada badai, ada masalah, itu tidak mengacaukan fokus Raja Wali untuk mencapai tujuannya. Dan Tuhan berjanji pada saat kita lari, kita tidak akan menjadi lesu dan kita berjalan dan kita tidak menjadi lelah. Maka kenali, apa tujuan hidupmu? Fokus pada Tuhan dan rintangan itu tidak akan membuat kita menjadi lelah. Dan yang terakhir, apa poin keempat yang ingin saya sampaikan? Supaya kita tidak lelah. Di 1 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Apa poinnya di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 ini yang ingin saya ambil dan saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu bersyukur, gratitude. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sampai saat ini memberikan kesempatan untuk kita, itu semuanya karena Tuhan sayang sama Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan mempercayakan hal-hal yang luar biasa di dalam Dia. Tahukah Bapak Ibu bahwa hidup ini adalah kesempatan? Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan dalam segala bidang. Bukannya berarti ibu rumah tangga itu tidak melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan melalui profesi kita sebagai ibu rumah tangga untuk melayani suami atau anak-anak yang kita kasihi. Kalau kita melayani di gereja, itu adalah kehormatan yang Tuhan berikan. Pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan bersyukur, maka itu membuat kita tidak lelah. Karena apa? Karena Tuhan menganggap kita setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada Bapak, Ibu, dan saya. Melayani Tuhan itu bisa di dalam semua aspek. Bisa di dalam semua kegiatan kita sehari-hari kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Izinkan saya untuk men-sharingkan sebuah kesaksian yang baru-baru ini aja saya alami. Yaitu saya ini punya sebuah karakter yang dimana itu adalah kelemahan sekaligus kekuatan saya.
Kenapa saya bilang itu kelemahan dan kekuatan saya atau kelebihan saya? Karena saya ini orang yang selalu berusaha untuk on time, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau dibilang on time itu adalah baik, kekuatan, saya setuju. Karena buat saya kalau kita bisa on time berarti kita juga menghargai waktu yang yang orang lain berikan kepada kita. Tetapi kenapa saya bilang itu kelemahan saya? Karena kadangkala pada saat saya ingin on time, saya bisa jadi cranky atau saya bisa jadi galau kalau orang-orang di sekeliling saya itu tidak bisa on time. Nah, saya akan berusaha untuk selalu datang lebih awal dibanding jam yang telah ditentukan. Kalau seandainya memang saya perlu, ya saya tunggu di mobil. Misalnya kalau saya meeting atau saya pelayanan atau saya bahkan janji hal-hal yang sepele gitu ya, cuma sekedar ngopi atau lunch sama teman, saya berusaha untuk datang on time atau lebih awal. Nah, satu saat pada saat saya membuat sharing firman Tuhan ini, Tuhan izinkan sesuatu terjadi di mana saya sama suami itu mesti pergi dan saya memiliki karakter dalam hal ini yang cukup berbeda dengan suami saya. Suami saya lebih santai, kalau saya ini orangnya senewen gitu ya supaya bisa on time. Lalu pada saat itu biasanya saya selalu ngomong sama suami saya, ayo, kebetulan suami saya namanya Roy gitu ya, mungkin Bapak Ibu belum tahu. Saya bilang, ayo Roy, on time dong, on time gitu ya. Ayo cepetan, kita udah telat nih, udah telat. Terus udah gitu suami saya bilang, ya, tapi di dalam kesantaiannya gitu ya, dia bersiap-siap, tapi menurut saya ini bakal telat. Lalu ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang tanpa saya sadari dan saya menyesal setelah itu adalah saya bilang gini, aduh, aku capek nguberin kamu terus-terusan. Bapak Ibu, karena perkataan saya itu, Roh Kudus menegur saya. Apakah kamu cuma capek gara-gara kamu ngomong sama suami kamu supaya on time? Apakah kamu lelah dengan kondisi dia yang kamu uber-uber, dia yang kamu peringatin supaya on time, kamu gitu aja lelah? Bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan saya. Jadi kamu dalam waktu itu pada saat saya di dalam hati conversation ngobrol sama Roh Kudus, bersyukur kalau kamu masih diizinkan. Punya suami, punya anak-anak yang kamu uber-uberin terus. Bersyukur Tuhan masih kasih kamu kepercayaan. Pada saat itu saya langsung bertobat. Saya ngambil waktu, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Kalau sampai saya mengatakan saya capek nguber-nguber suami saya supaya on time. Di situ Tuhan ingetin saya bahwa kalau sampai saat ini saya masih dikasih kesempatan untuk menjadi seorang istri yang baik. Bersyukur untuk hal itu. Dan kalau sampai misalnya saya dikasih kesempatan untuk menjadi seorang ibu yang baik. Bersyukur untuk itu. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu miliki. Tetapi begitu banyak alasan kita untuk bisa bersyukur. Dibanding kita menggerutu, kita komplain sama Tuhan. Pada saat kita bersyukur, maka capek itu atau lelah itu akan berkurang di dalam diri kita. Dan kita merasakan, oh ya, Tuhan masih mempercayakan saya banyak hal. Bapak Ibu, jangan sampai kita terlambat. Dan tidak ada lagi kesempatan di mana kita bisa melayani orang-orang yang kita kasihi. Jadi ini poin di mana yang saya ingin bagikan sebagai penutup. Kalau sampai kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja, meskipun kondisi pekerjaan kita mungkin membuat kita capek, lelah, bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk bekerja. Tuhan masih mengizinkan kita untuk sehat, kita untuk beraktivitas sehari-hari. Terlalu banyak alasan untuk kita bisa bersyukur. Saya akan tutup dengan satu ayat yang terakhir. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukurlah. Maka rasa capek itu, rasa letih itu akan berkurang. Dan lama-lama itu akan hilang dari hidup kita. Bukan berarti pada saat kita bersyukur masalah itu hilang. Tetapi
cara pandang kita pastinya akan berubah di saat ada rasa syukur di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Jadi 4 hal yang bisa saya bagikan pada saat kita lelah, kita harus tahu kekuatan kita terletak di dalam Tuhan. Kita harus tahu kita harus beristirahat di dalam Tuhan. Rest in God's presence. Fokus kepada Tuhan, fokus pada tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan terakhir, hidup dengan rasa bersyukur. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Apapun yang menjadi problema, apapun yang menjadi pergumulan pada saat ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Karena ada kekuatan yang baru yang Tuhan ingin berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat ini. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi mereka pada saat ini, ketika mereka saat ini sedang lelah, Engkau berikan kekuatan yang baru. Karena kami tahu kekuatan kami hanya terletak di dalam Engkau. Kami gak akan bisa menjadi lesu, kami gak akan bisa menjadi lelah. Karena Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, itu adalah jawaban satu-satunya di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, semuanya itu berasal daripadamu. Kekuatan, kebahagiaan itu semuanya berasal daripadamu. Maka dari itu Bapa, curahkan Tuhan, curahkan berkat-Mu, pengurapan-Mu, dan kekuatan yang baru kepada jemaat-Mu. Dan kami percaya kami akan mengakhiri tahun 2023 ini Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Dan kami akan memulai tahun-tahun ke depan, tahun yang baru Tuhan, dengan kekuatan daripada-Mu. Kami semakin rindu Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Dan kami mau Tuhan, hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, tertanam, berakar, dan berbuah lebat. Dan itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara Tuhan. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah selesai. Tidak akan dibatasi dengan waktu dan tempat. Berbicaralah terus Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Supaya ini bisa menjadi bekal dan rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Tirsa Juliana Wibowo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 19 November 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Antasim Keputra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SISPD. GB Interkon pukul 7, 9, 11, 16, dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB Alam Sutramo pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simangjuntak MTH. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tamara Geraldine Tuanakota. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Paul Tuanakota. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GBI HCR pukul 8 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Harton SE. Pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SISPD. GB San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi.
pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen. Semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini.
beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.